Oke, sekarang kita lagi OTW ke Sigma Speed, bengkel yang waktu itu kita ngedyno mobil balap kita sama Toyota Race ya. Iya. Nah, sekarang kita kesana lagi untuk mendyno mobil ini. Jadi mobil baru, tiap ada mobil baru kita dyno aja pokoknya. Nah, ini adalah Toyota Veloz ya, 1500 cc dengan transmisi CVT. Tadi udah coba belum? Udah. Dia sampai berapa speed sih? Sampai Kalau 7 speed. 7 speed ya. Udah sportnya. Jadi dia bisa dimanualin kalau misalkan kita bawa ya. Tapi ini sih pakai mode sportnya aja juga udah responsif banget tanpa harus main manualnya. Iya. Gua nggak nyangka loh. Gua pikir dia pakai CVT malah jadi lemot, tapi ternyata enggak, malah responsif banget. Apa namanya? Kita ngejek gasnya tuh nggak perlu dalam-dalam, dia udah lari ya. Nggak lemot ya. Laju banget. Ini dia drive by wire nggak sih? Drive by wire pastilah. Terus tapi sebenarnya ada beberapa mobil juga yang sistemnya DBW tapi tetap lemot. Tapi ini sih enggak sama Iya. sekali. Bukan lemot kali ya, kayak generasi Delay awal-awal ya? di BW itu kayak ada delaynya. Iya. Tapi habis itu sih laju kali. Iya. Sekarang mah ada hampir nggak ada kali. Ya wes, kita sambil jalan nanti kita lihat seberapa besar tenaga dan kita polling kira-kira tembus berapa tuh speedometer. Nggak tahu. Oh, kalau kemarin sih kita running race sih sampai 200-an nih, masalah ya. 200-an, nggak salah, lupa 200 berapa ya. 200 berapa tuh ada videonya sih. Oke, kita baru sampai di Sigma Speed ya. Jadi emang di sini selain bengkel balap banyak yang remap. Ya. Nah, cuma kalau di sini remapnya itu nggak bisa remap terus jalan. Remapnya harus didyno dulu sebelum dan sesudah biar Ya, kelihatan di parameter seberapa tenaga kenaikannya ya. Iya benar. Crash-nya berapa horsepower? Oke, kayaknya bisnya mobil kita nih. Harusnya Langsung gue tapuin. disapuin gas debunya. Pekat banget ya kalau di ini langsung ya. Itu tembok lihat tuh. Rata sampai ke tiang listrik ya. Tembok dong sampai hitam tuh tuh. Cumi-cumi. Bekas cumi-cumi diesel. Ya wes, kita masukkan saja mobilnya kalau gitu. Ini mesinnya agak sedikit beda ya di bagian sini ya. Ini apanya ya? Ini PPTI-nya, double PPTI ini. Oh, VVT-nya Ini. bukan di ujung ya? Enggak. Yang lama juga di atas. Oh, yang lama Double juga di PPTI atas. semua di atas. Oh. Sampai Camry juga ada yang di atas tuh. Oke. Yang 2005 Mungkin bisa kalau balik. yang dulu karena mesinnya longitudinal ke belakang nggak Ya, kelihatan kalau lihat ya. sensornya ya. Jadi kalau dia pakai VVTi, jadi bukan klepnya itu bisa dijeda. Nah, kalau VVTi biasa itu dia cuma satu, biasanya di intake doang yang bisa dijeda. Nah, kalau misalkan dual itu di exhaust sama di intake, jadi bisa dua-duanya. Fungsinya apa? Karena bukan katup itu timingnya itu beda antara putaran tinggi sama putaran bawah, biar dapetin tenaga sama kiritan bahan bakar yang optimal. Karena bukan katup itu antara putaran bawah sama putaran atas itu kebutuhannya beda. Kalau misalkan putaran atas dia butuh anginnya lebih banyak, makanya bukannya biasanya dicepetin. Tuh. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini lagi dikunci ya. Jadi biar mobilnya nggak lari nanti pas lagi di dyno. Karena yang bahan bakarnya juga di gituin tuh biar nggak lari. Oke. Oke, jadi kita baru aja dyno mobil ini dan mendapatkan hasil yang seperti apa? Power 106. 106,1. Jadi exactly sama persis, cuma beda 0,1 HP dengan klaim pabrikan. Pabrikannya 106 ya, ini 106,1. Torsi 116. Torsi 116 Nm. Torsinya klaimnya 137 ya. Jadi memang si mobil ini itu tidak ramah dyno. Beda sama race, beda ya. Jadi CVT-nya itu dia gimana Om? Ya dia CVT-nya tuh halus banget tuh, Halus pindahannya banget tuh ya? nggak kerasa. Dan juga dia, lu kalau pakai manual, lu di 2000 dia baru pindah gigi 2, lu 3000 dia baru mau 3. Nah, gue mau di dyno kan, gue di 2000-an segala, gue sini udah mulai ngebaca, udah mulai ngerekord kan baca. Jadi tadi kalibrasinya juga susah ya Om ya? Nah,
Tapi ya ini mobil larinya enak sih. Dibandingkan dengan Veloz yang lama ini rasanya jauh ya. Jauh ya. Di dyno juga lebih berasa gitu. Lebih berasa ini di dyno ya. Lebih enak. Cepet naiknya ya. Kayak komponen internal tuh kayak enteng-enteng gitu. Iya. Jadi cepet naiknya. Kalau di jalan gimana? Enak, Kenceng lebih sih, enak ya? kenceng. Oke, sekarang kita lagi OTW balik dari bengkel Sigma Speed ya. Jadi so far sesuai ekspektasi ya. Iya. Iya, cuma sayang banget kita nggak dapet top speednya tuh. Iya, ngekat mulu ya. Bukan ngekat mulu, emang di-cut. Oh, emang di-cut. Dan bedanya ya, nggak tahu nih. Kalau race kemarin waktu kita dyno itu indikator nyala semua. Iya, bener. Ini enggak. Ini nggak ada yang nyala. Tapi nggak bisa top speed. Nggak bisa top speed. Iya. Di limit sama dia, jadi ecunya nggak baca, langsung di-cut sama dia. Apalagi nih mobil kan bukan mobil yang performance base. Jadi kayaknya di dyno gini tuh bukan dunianya si Veloz ini gitu loh. Iya, benar. Dunianya tuh di ya jalanan biasa gitu kan. Tapi nggak ada salahnya kalau nanti kita coba bawa di sirkuit Sentul, kita coba dapetin lap time-nya berapa. Nah, buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa like video ini dan subscribe kalau kalian belum, karena habis ini kita akan bawa Veloz untuk ngetes seberapa kencang di sirkuit Sentul. Iya, ini belum Indrayan loh, masih 467 km. Kan Indrayan ini di Sentul. Oh iya. Oke. Nah, Gimana? jadi kita biasanya sebelum masuk trek, kita pasti akan ukur dulu pressure anginnya. Karena kenapa? Karena kita nggak mau nanti pas ketika kita udah masuk trek, ini kan pasti temperatur ban lebih panas, pemuaiannya akan lebih cepat. Nah, kalau kalau pressure-nya udah tinggi di awal, takutnya nanti bannya bisa pecah, bahaya malah gitu kan. Nah, jadi sebelum masuk trek itu biasanya kita cek dulu pressure anginnya. Nah, tadi pada saat gua ngecek dengan alat ini, pressure gauge ini, tadi pressernya adalah 42 PSI. Nah, sedangkan gua ngelihat standar pabrikan itu biasanya kita bisa lihat kalau kita buka pintu di sisi pilar B itu ada biasanya standar pressure bawaan pabrik ya. Bawaan pabrik berapa. Nah, kalau bawaan pabrik ini tadi standar pressure anginnya itu adalah depan itu 32, di belakang itu 33. Kalau nggak salah, apa kebalik ya? Coba kita lihat. Coba. Nih, jadi di depan itu 33 bener, di belakang itu 32. Nah, terus ini ukuran bannya itu 205 50 17. Cuma yang jadi masalah ketika gua mau ngurangin pressure-nya, tapi di sini kita lihat nih sidewall dari bannya ini kayak kempes gitu loh. Kayak ban kempes, kayak ngelipet gitu kan. Nah, biasanya kayak gini, ukuran velg sama bannya ini nggak sesuai. Jadi bisa jadi nih velgnya ini ukuran itu lebih kecil dibandingin sama ukuran bannya. Makanya ini lebarnya berapa sih? 195, 205 sama kayak tadi pabrikan. Nah, cuma yang kita nggak tahu itu adalah ukuran velgnya nih, lebar berapa. Biasanya 205 ini dia akan imbang itu velgnya itu antara ukuran lebar 6,5 sampai 7. Baru dia bisa bannya itu agak sedikit ngotak gitu kan. Tapi kalau kita lihat di sini kan agak miti dia ya, ngelipet. Iya. Nah, jadi gua mau ngurangin ngikutin standar pabrikannya, jadi ragu, takutnya kita kurangin malah kayak kelihatan lebih kempes lagi pada saat kita masuk trek, pada saat cornering bannya malah kejepit. Itu malah lebih bahaya. Ini kan berapa tadi? Apanya? Ini pressernya? 42. 42. Ini kan kita baru jalan dari Pasar Minggu ke sini. Pasti panas. Bener. Kondisinya panas, bener. Jadi kalau misalkan lagi dingin, pasti di bawah itu. Pasti di bawah itu. Nah, ini kan 42 ya. Makanya ini gue juga nggak mau ngurangin karena kan bannya panas. Tapi kalau panas kita pakai jalan raya memang pressernya itu nggak lebih tinggi kita dibandingin sama trek. Ya, paling nggak ini kita kurangin 3 deh dari dinginnya, kurang lebih 3 PSI atau sampai 5 lah. Berarti kan kalau 42 kita kurangin 5, ini aja masih ada 37. Tapi ngelipet banget nggak? Nah, itu dia makanya jadi mendingan kita nggak usah kurangin, udah biarin aja. Biar segini aja ya. Biar segini aja. Harusnya muanya juga nggak terlalu banyak sih karena udah panas juga dari awalnya. Nanti kan kita juga lapnya nggak banyak kan. Gimana? Nggak tinggi takutnya ngelipet di beat. Iya. Dalam. Maka takutnya ngelipet ke dalam. Makanya kita nggak kurangin. Terus juga kita kan lapnya nggak banyak, nanti paling kita cuma 3 lap masuk terus gantian kan. Gitu. Jadi
Kayaknya sih aman harusnya. Harusnya aman ya. Nanti kita ukur lagi pas sudah masuk. Cuma ini mobil lu nanti surprise sih. handlingnya. Handlingnya enak. Nggak berasa kayak mobil 7-seater di kelasnya. Mirip-mirip race lah. Mirip-mirip race. Light Fear. Cuman nih kayaknya kalau race kan kalau kita lihat kan kemarin kan kayaknya empuk banget karena kan kayaknya travel shocknya panjang kan. Kok ini kan lebih pendek, jadi kayak agak sedikit lebih rigid dibandingin kita pakai race. Bagian belakangnya sih. Kalau race kan kemarin kita ngerasa limbung banget kan. Iya. Wheelbase-nya lebih panjang ya. Iya. Oke, kita cek aja jam 11 kita masuk ya. Jam 11. Ganti-gantian nih. Hari ini ada drag race sama ada motor. Iya, ada drag race, ada drag bike juga, terus ada motor yang buat road race-nya juga, terus sama mobil kayaknya belum ada ya buat yang touringnya latihan. Mobil touring kita doang nih. Kita doang nih pakai Veloz. Ya ini bentar lagi giliran kita masuk ya. Sekitar tinggal 5 menit lagi. Sekarang 22.43. Pakai jam. Oh bilang ini Chan deh. Chan, bawa phone holder nggak? Hah? Bawa phone holder nggak? Oh, pakai ini aja. Buat hitung lap time. Oke. Ini gue pinjam helm ya. Hah? Gue pinjam helm ya. Iya, pakai lah. Jadi tadi udah disiapin depan rumah. Lupa nggak dimasukin mobil, luar biasa. Traction control off dong. Nah, kita matiin. Ini TRC off. Pencet sekali lagi. Stability control off. Jadi kalau cuma kita pencet sekali dia matiin traction control. Pencet tahan lama, matiin stability control. Oh, semuanya ya. Semuanya, termasuk ini juga kita matiin aja nih. Itu apa? Buat ini ya lane keeping AC segala macamnya kita matiin aja udah. Sama AC kita matiin, ini pencet ini aja nih AC. Kita lihat apakah mobil ini kencang. Helmnya Ican beda ya, sempit. 140, 150. Brake. Oke, guys. Siapa nyangka naik Veloz bisa kesini. Tapi ini handlingnya sih enak sih. Set, remnya juga pakem. Ayo gas terus. Go 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 go. 2 menit 17. Ini bodinya sih anteng banget ya, ngikut terus ya. Dan gejala-gejala belakang ngebuang tuh bisa dibilang hampir gak ada. Kerasa agak berat sedikit di belakang ya. Kita belok begini tuh, belakangnya nempel. Kesimpulannya sih yang gue dapetin, ini mobil gak akan bisa dipolin di sirkuit. Kenapa? Karena traction controlnya walaupun sudah kita matiin stability control dan kawan-kawannya, dia masih ngekat. Jadi pas kita masuk R2 kenceng, R3 R4 kenceng, dia powernya tiba-tiba teng gitu ngilangin. Sengaja biar apa? Biar lebih aman. Emang kalau lagi di jalan raya itu kepake banget. Tapi sebenarnya kalau misalkan dilepas, bener-bener kita bawa sesuai dengan kehendak kita, aman sih harusnya ya. Oh, belum 1 lap? Udah 1 lap doang. 2 menit 17. Oke. Masih jauh. Dia power ngekat loh. Walaupun udah mati. Udah mati traction control, stability control. Kayaknya emang mobil keluarga ya. Jadi safety priority, bukan kecepatan. Masuk lagi. Gak bakal sekenceng Raize sih. Lanjut. Udah gue sekali aja. Gue cuma ngefeel mobilnya. Ya. 14 menit sisa waktu. Semangat Pak. Kayaknya 2.12 mungkin ya. Asik. Iya bisa harus ya. Oke. Ini udah semua ya? Udah. Bisa ke S kanan. Nah itu power mode. Bentar. Nah power mode. Lebih bertenaga kali ya. Power mode tuh kalau di mana? Ada tombolnya? Ada di setir. Oh, di setir. Yoi.
disiksa mobil keluarga. Belakang masih ngekat dikit. Dia nggak komplit gitu. Biar kualitas lain dia activate itu. Hah? 215. Beda 2 detik kita. Kata lu, Wan. Hah? Bener kata lu ngekat terus. Ngekat terus kan? Di Jadi gua R2, R3, R4 mau kita gas tuh dia ngekat. ngekatnya di belakang lah. Ngekatnya di belakang ya? Ngerem belakang. Oke. Jadi gua masukin ke SGD, gua selonongin aja dia langsung melan sendiri. Base lap 215.8, optimumnya nggak jauh dong. 215,7. Kayaknya bener-bener lu nggak boleh late brake terus lu selonongin gitu rolling speed nggak bisa. Nggak bisa. Tertib rem, habis itu kanan udah mulai nabung gas gitu. Dan itu lu mesti turunin gigi. Oh gua nggak tahu, biarin di S. Oh, biar di S. Iya, ini kayaknya kalau traction control dan kawan-kawannya benar-benar bisa mati, bisa 210 kali ya. Safety banget tapi. Safety banget. Menurut gua safety banget. Gua tadi udah ngasal banget gua belokin, nggak melintir-melintir. Iya, nggak melintir-melintir. Tadi gua di S kecil, gua late breakingnya parah, tapi bener-bener dia nggak melintir sama sekali. Dan nggak kerasa kayak mobil enteng loh, stabil lah. Antep ya? Nih, kalau kita bandingin sama race kemarin, Oh, Nah. lebih aman ini. hah? Menurut gua Lebih aman ini ya? feel Boleh nggak sebanyak race ya? Race kan kenceng. Iya, race kencang. dan turbo. Tapi handling nih, kita ngomong handling nih. Handlingnya bagus banget bro. Dari race kemarin, Iya, bagus ini. iya ini stabil. Stabil ya? Kalau race tuh orang kalau misalnya ceroboh masih bisa oversteer, Iya. masih bisa. Iya. Ini udah nggak mungkin, lu tinggal gas, belok, stabil banget. Apalagi lu bawa keluarga kan, pasti maunya yang safe. Iya, ini mobil keluarga jadi emang nggak bisa dibikin ngepol ya. Iya. Tapi justru di sini kan kita buat ngetes limitnya kan. Yes, kita Gitu. nyetir asal dimatiin semua tractionnya masih safe banget. Jadi memang mobil ini dibikin se-safety itu bukan untuk di track. Ya. Tapi handlingnya sih luar biasa ya. Handlingnya luar biasa. Gue udah skeptical long wheelbase, terus udah gitu front wheel drive ya. Gue pikir bakal jelek handlingnya. Ih, gue belok gitu seret, belakangnya tuh nggak geser, masih antep gitu loh. Iya, iya. Emang mobil zaman sekarang ya. Iya. Nanti abis ini Ican nyoba, Setengah 2. iya kita lihat pendapatnya Ican gimana. Nah cuman ini gue harus ke Gias dulu nih. Jadi next yang bawa Ican dan yang bikin closing videonya Ican. Titip ya. Ya. Di lap pertama mungkin gua nggak langsung kenceng, gua akan coba dulu buat naker handlingnya, buat naker brakingnya. Nanti setelah feelingnya dapat baru gua mulai agak geber lebih kencang lagi. Ternyata di tikungan kalau body rollnya terlalu banyak, mobilnya ngekat, powernya nggak keluar, kayak tiba-tiba ngerem gitu loh. Ini mobil bener-bener ya. Jadi kan tadi gue barusan belok di S kecil. Itu kan posisi tikungannya itu chicane. Ke kanan terus balik ke kiri dengan cepat. Nah tentu tuh kan body roll di situ banyak banget ya. Nih kayak gini nih, ini S gede. Pada saat body rollnya banyak, mobilnya tuh kayak langsung nge-cut gitu powernya. Tuh digas pun nggak mau, nahan banget. Jadi bener-bener ngejaga mobil biar nggak understeering. Ini gue coba untuk lebih full power. Gua udah berhasil cetak waktu 2 menit 14 detik poin 6. Gue rasa cukup karena klepnya juga udah banyak. Ini mobilnya mobil standar, mendingan kita ademin dulu, kita balik ke pit lagi.